Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rayhan Muhammad dengan NIM 19101110. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum modul keempat, yaitu konstruksi dasar pengulangan sebagai nilai akhir post-test praktikum algoritma dan pemrograman saya. Pertama-tama kita akan mengenal apa itu pengulangan. Konstruksi dasar pengulangan atau repetition merupakan konstruksi dasar yang digunakan pada suatu algoritma untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan yang sama sebanyak beberapa kali. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari pengulangan. Yang pertama itu ada kondisi pengulangan. Kondisi ini berisikan tentang operasi logika untuk menentukan awal dan akhir dari suatu pengulangan. Selama kondisi masih bernilai true, maka pengulangan akan terus dilakukan. Selanjutnya itu ada badan pengulangan. Pada bagian ini berisi tentang deret instruksi yang akan diulang pelaksanaannya. Instruksi tersebut dapat berupa konstruksi dasar pemrograman. Dan yang terakhir itu ada pencacah atau counter. Suatu variabel yang digunakan untuk membatasi jumlah pengulangan dalam pemrograman. Nilai yang diatur dalam counter ini dapat berupa increment atau decrement, dan counter akan terhenti jika nilainya sudah sesuai dengan nilai akhir yang ditentukan. Dan sebagai tambahan, counter ini bersifat opsional jika ada suatu bagian yang harus diulang. Dan yang terakhir itu ada struktur dasar pengulangan. Dan di sini saya hanya menjelaskan 3 struktur dasar saja. Yang pertama itu ada struktur dasar for to. Struktur ini digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah kali yang telah dispesifikasikan nilai awal dan nilai akhirnya. Dan jumlah pengulangan for to ini sudah diketahui sebelumnya, yaitu pada awal bagian struktur. Selanjutnya itu ada while do. Struktur while do hanya mempunyai nilai akhir saja yang diletakkan di awal pengulangan. Kondisi awal pada while do ini hanya digunakan untuk inisialisasi saja dan tidak bergantung pada proses increment atau decrement. Dan yang terakhir itu ada repeat until. Pada struktur repeat until ini sama seperti while do, namun kondisi akhir yang berada pada bagian akhir pengulangan saja. Di sini kita masuk pada bagian flowchart untuk program penghitungan pangkat. Pertama di sini ada mulai, kemudian kita memasukkan pilihan. Di sini saya sediakan 3 pilihan, di antaranya ada for to, while do, dan repeat until. Jika kita memilih for to, maka kita akan menginputkan angka, kemudian menginputkan nilai pangkat, dan kemudian proses akan langsung menuju ke hasil pangkat sama dengan hasil dikali nilai. Kemudian hasil pangkat akan dicetak, di-outputkan, kemudian selesai. Jika kita tidak memilih for to sedangkan kita memilih nomor 2 yaitu ada while do, sama seperti proses for to, kita akan menginputkan angka, kemudian kita akan menginputkan nilai pangkat. Kedua input tadi akan diproses di hasil pangkat sama dengan nilai kali hasil, dan kemudian akan di-outputkan di hasil pangkat dan selesai. Dan yang ketiga itu ada repeat until. Sama seperti for to dan while do, kedua inputnya sama dan hasilnya, dan kedua input tadi juga akan diinputkan ke hasil pangkat, dan hasil dari pangkat tersebut akan dicetak atau di-outputkan di sini, di bagian ini, dan kemudian selesai. Pada bagian flowchart ini, ketiga pengulangan ini memiliki input yang sama dan akan masuk kepada proses yang sama, jadi tidak ada perbedaan. Nah, di sini saya telah buat kode pemrogramannya. Pertama kita mulai seperti biasa, itu ada include iostream, kemudian using namespace std. Lalu kita masuk ke fungsi main sebagai program utama. Nah, pada program utama ini kita deklarasikan nilai, hasil,
pangkat, dan kemudian pilihan. Setelahnya ini ada checkout untuk program perhitungan untuk judul. Kemudian ada pilihan pertama itu ada for to, kedua ada while do, dan ketiga ada repeat until. Selanjutnya di sini ada check in untuk memasukkan pilihan. Kemudian angka untuk memasukkan angka, dan nilai, dan check in input untuk nilai yang akan kita masukkan. Kemudian setelah kita memasukkan nilai, kita akan memasukkan pangkat. Di sini ada check in, pangkat, dan kemudian ada di sini ada proses hasil sama dengan nilai. Di sini saya menggunakan fungsi if untuk membuat pilihan yang 1, 2, 3 ini. Nah, pada pilihan pertama di sini ada for to. Pada for to ini kita dapat lihat bahwa proses terjadi di awal, dan kemudian ada increment juga kita letakkan pada bagian awal. Selanjutnya setelah kita menentukan prosesnya, kita akan masuk ke proses hasil pangkat, yaitu dengan saya menggunakan rumus hasil sama dengan nilai, di mana hasil merupakan nilai angka dan dikalikan dengan nilai tersebut. Selanjutnya ada pilihan kedua itu ada ada while do. Sama seperti foto, kita menggunakan proses yang sama, namun pada while do ini terdapat perbedaan, yaitu proses incrementnya berada di bagian bawah atau di akhir bagian pemrograman. Jadi kita akan mendeklarasikan i dulu di sini, i sama dengan 1, kemudian while i lebih kecil dari pangkat. Kemudian kita masuk ke bagian rumus hasil sama dengan hasil dikali nilai. Baru di sini ada increment i plus plus. Dan yang terakhir itu ada else. Ada else untuk repeat until bagian ketiga. Sama seperti while do, tadi sudah saya jelaskan bahwa while do dan repeat until itu sama, namun hanya berbeda di proses while-nya saja. Jika while do, proses while-nya berada di awal, dan repeat until itu berada di akhir. Jadi pertama untuk repeat until ini kita akan mendeklarasikan i terlebih dahulu. Jadi i sama dengan 1, masuk ke do, kemudian masuk ke proses rumus hasil sama dengan hasil dikali nilai, dan i plus plus atau increment. Setelahnya di akhir bagian ada while i lebih kecil dari pangkat. Setelah semuanya telah selesai, maka untuk hasil dari semua proses tadi, di sini ada output nilai atau pangkat sama dengan hasil, dan return. Selanjutnya kita akan coba jalankan saja pemrogramannya. Untuk yang for to dulu ya, kita masukkan angka 2, pangkat 5. Nah, hasilnya akan 32 karena kita telah memasukkan pilihan tadi, kemudian nilai, pangkat, dan masuk ke proses for to. Selanjutnya kita akan coba untuk yang while do ya. While do, kita masukkan angka 5, pangkat 2, maka hasilnya akan 25. Sama seperti tadi. Dan yang terakhir itu ada repeat until. 3 pangkat 3, hasilnya 27.
Jadi proses akan masuk di sini 3 dikali 3 dikali 3 3 dikali 3 kemudian dikalikan dengan 3 lagi, maka akan menghasilkan angka 27. Di sini saya mengutip perkataan dari Nikola Tesla sebagai salah satu penemu arus bolak-balik. Nikola Tesla pernah bilang, "A new idea must not be judged by its immediate result." Yang artinya suatu ide baru tidak harus dinilai dari hasil awalnya saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.